Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Matthew Samuel dengan topik yang kedua, yaitu kebijakan perpajakan dengan pengeluaran pemerintah. Nah, yang pertama yaitu tentang kebijakan perpajakan. Itu yang pertama, pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional. Nah, di sini pengeluaran pemerintah rutin dan pembangunan dibayarkan kepada masyarakat atau pegawai dan pelaksana pembangunan, yang dimana mereka menerima tambahan pendapatan. Mereka cenderung melakukan tambahan konsumsi dan tambahan tabungan. Rumusnya yaitu Y sehingga MPC plus MPS sama dengan 1 kali besarnya penghasilan. Nah, yang kedua di sini pengaruh terhadap penghasilan nasional, yaitu dimana untuk membiayai pengeluarannya pemerintah menarik pajak dari rakyat. Dan kemudian pajak ini mempunyai sifat mengurangi pendapatan dari mereka yang membayar pajak itu atau untuk hanya satu orang. Nah, karena pendapatannya berkurang, mereka cenderung mengurangi konsumsi sebesar MPC dikali berkurangnya penghasilan, dan kemudian mereka cenderung untuk mengurangi menabung, yang dimana sebesar MPS dikali dengan berkurangnya penghasilan, yang mempunyai akibat lanjutan terhadap mereka yang terkena pengurangan penghasilan dengan rumus K sama dengan 1 per MPS dikurangi 1. Yang ketiga yaitu pengganda anggaran berimbang. Nah, pengganda anggaran berimbang ini pada intinya adalah di mana jumlah pengeluaran pemerintah sama dengan jumlah pajak. Nah, kemudian dari maka akibat anggaran belanja yang seimbang tersebut, penghasilan nasional adalah jumlah dari kenaikan penghasilan nasional karena pengeluaran pemerintah yang dikurangi dengan jumlah pengeluaran penghasilan nasional karena adanya pajak. Nah, yang berikut ada tabungan pemerintah dan pembangunan ekonomi. Nah, di sini tabungan pemerintah adalah semua penerimaan dari dalam negeri dikurangi dengan semua pengeluaran rutin, gitu. Jadi yang berikutnya dan tabel dari kebijakan tabel dari tabungan pemerintah Indonesia ada pada tahun 2002 sampai 2007 dalam hitungan miliar rupiah. Teman-teman bisa lihat di PPT. Yang berikut adalah tentang pengeluaran pemerintah. Di sini kita berbicara pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat atau konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran yang menyebabkan bahwa Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi M. Nah, dalam perekonomian modern pada saat ini peranan pemerintah dapat dipilah dan ditelah menjadi 4 macam kelompok peran, yaitu yang pertama peran alokatif, peran distribusi, dan peran stabilisatif, dan kemudian peran dinamisatif. Nah, dari keempat peran ini pada intinya peran alokatif itu peran pemerintah yang mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal. Nah, yang peran distribusi ini pada intinya peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya dan kesempatan hasil ekonomi secara adil dan wajar. Nah, peran stabilisatif ini yaitu peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian sehingga tidak atau dalam kata lain untuk memulihkannya jika mengalami disequilibrium. Nah, yang keempat yaitu peran dinamisatif, yaitu peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh. Nah, yang berikut ada pengeluaran dasar dari teori pengeluaran pemerintah menurut Weger dan menurut Pecek. Nah, di sini menurut Weger ada 5 hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah itu selalu meningkat. Yang pertama yaitu peningkatan perlindungan, yang keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisien birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah. Yang berikut dari menurut Pecek dan Weisman, di sini mereka mengatakan perkembangan pengeluaran pemerintah berdasarkan analisis dialektika penerimaan pemerintah. Nah, yang berikut di sini ada pengeluaran pemerintah Indonesia. Nah, dalam neraca anggaran dan pendapatan belanja negara, pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Nah, kemudian yang berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah itu ada dari faktor ekonomi dan faktor sosial politik. Nah, di sini faktor ekonomi yang dimaksud adalah faktor yang bersifat atau yang berhubungan dengan tujuan dalam pencapaian penggunaan tenaga penuh tanpa menimbulkan inflasi sehingga pertumbuhan dan perkembangan perekonomian secara keseluruhan dapat berjalan dengan pesat. Yang berikut yaitu faktor yang bersifat sosial dan politik. Dari sini berbicara tentang faktor yang menyedot anggaran pengeluaran pemerintah yang terbesar. Nah, seperti memperkuat pertahanan dan keamanan atau bantuan-bantuan sosial. Nah, yang terakhir dari pengeluaran pemerintah yaitu akibat-akibat dari pengeluaran pemerintah dalam perekonomian, terjadinya keseimbangan politik, terjadinya keseimbangan pasar, dan
pendistribusian pendapatan. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan.